Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang sama-sama kita hormati Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, pengampu ngaji Tadarus Subuh setiap minggu dan penulis buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah, Perempuan Bukan Makhluk Domestik. Pada yang sama-sama kita hormati tuan rumah Tadarus Subuh kita pada pagi hari ini, Ibu Nyai Sunia Ruhama dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Istiqomah Welir Kendal dan juga aktivis Gus Durian Kendal. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, Kiai, Ustadz, Ustazah, serta seluruh hadirin Tadarus Subuh yang mengikuti ngaji ini baik melalui live YouTube ataupun melalui ruang Zoom ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul dengan rasa semangat untuk mengikuti ngaji bersama Kang Fakih pada pagi hari ini. Yang tidak terasa, kita pada pagi ini telah memasuki ngaji ke-46. Terima kasih kepada hadirin yang telah konsisten mengikuti ngaji dan semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW dengan bersama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebab beliaulah yang telah membawa kita dari zaman yang merendahkan perempuan, yang penuh dengan ketidakadilan menuju ajaran-ajaran yang penuh dengan kasih sayang dan man dan keadilan terhadap semua makhluk Allah. Baiklah, sebelum kita buka acara ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada lembaga yang telah mendukung suksesnya Tadarus Subuh kita setiap pekan. Terima kasih kepada Fahmina, Suara Rahimah, Jaringan Alimat, Mubadalah, dan juga terima kasih kepada tuan rumah kita, Ibu Sunia Ruhama dari Jaringan Gus Durian Kendal. Beliau juga salah satu aktivis kemasyarakatan yang cukup dikenal di Kendal. Terima kasih banyak Ibu telah berkenan menjadi tuan rumah kami pada pagi hari ini. Tidak berpanjang kata, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan Ibu Sunia dan juga Kang Fakih. Langsung saja mari kita buka Tadarus Subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Harapan kita semoga Tadarus Subuh pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat, menginspirasi bagi kita semua yang sudah menikah dan juga menjadi bekal untuk teman-teman yang belum menikah. Langsung saja kita serahkan Tadarus Subuh pada pagi hari ini kepada tuan rumah, Ibu Nyai Sunia Ruhama. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang luar biasa kita bisa ketemu pada pagi hari ini. Kalau biasanya saya hanya mencuri-curi lewat YouTube, hari ini kita bisa berhadapan langsung. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti setiap harinya langsung, karena kalau habis subuh saya tidur. Saya termasuk keluarga bangsawan, bangsa tangi awan-awan. Karena zaman dulu sudah dipesan sama Mbah Yai, nek awan ojo mangan, nek ndalu ampun turu. Jadi kesempatannya tidur setelah subuh. Nah ini berarti kita belum tidur. Nanti setelah acara mubadalah ini kita toto-toto untuk tidur, menggenapi kebangsawanan kita. Ini selanjutnya salam dan sholawat
Tak hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiyina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita cadang syafaat Kanjeng Nabi semenjak terciptanya dunia ini, hari ini hingga di dunia yang akan tiba. Mudah-mudahan dengan barokah syafaat Kanjeng Nabi, kita semua bisa gemberutuk rame-rame masuk surga selamat dari neraka, serta mendapatkan ridho ilahi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Dumateng Kang Fakih, guru mulia kita, Bapak Kiai Haji Fakih Abdul Qadir, biar kelihatan koyot kiai beneran gitu. Kalau di Cirebon mungkin dibilang Kang Fakih itu biasa. Kalau di tempat kami kan namanya Kang Fakih itu ya konco ngopi. Jadi karena ini di live, jadi kita menggunakan gelar-gelar itu. Kepada guru mulia kita, Kiai Fakih Abdul Qadir yang sangat kami hormati, dan juga kepada Mbak Hesti yang sudah menghubungi kami, menjadikan kami dari Pondok Pesantren Al-Istiqomah dan juga Gus Durian Kendal ini sebagai tamu, malah sebagai tuan rumah, merupakan kehormatan bagi kami, apalagi Fahmina Institute itu dari Cirebon. Maka ini saya pasang ini batik di belakang saya ini adalah batik yang cikal bakalnya dicipta oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu batik besurek yang kemudian berkembang di Bengkulu. Itu jadi kehebatan orang Cirebon zaman dulu sampai ke sana, mempengaruhi dakwah Islam sampai ke sana. Kiai Fakih dan Mbak Hesti Nugroho, ini kebahagiaan bagi kita. Berbagai macam keresahan yang selama ini kita alami, apalagi kita di sini selaku perempuan, dari mulai perempuan sebagai individu otonom, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai makhluk sosial, dan yang seterusnya. Ini seringkali kita ini juga mendapatkan hal-hal yang antara idealitas dan realitas itu berbeda. Nah, kehadiran Mubadalah ini seperti angin sejuk, karena selama ini kita nabrak-nabrak dan seringkali ditabrak juga di sana-sini, karena ketika kita berusaha untuk membuka pemikiran-pemikiran, pasti ditabrakkan Allah Ta'ala, Allah Rasulullah gitu, seakan-akan yang diomongin itu benar. Padahal jelas kita mengenal sosok Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang paling moderat di zamannya, sosok yang luar biasa. Kalau kita membaca buku cuplikan satu bab dari apa yang disampaikan oleh Kiai Fakih, tips menjaga relasi suami istri agar tetap hangat dan romantis. Yang pertama, bersikap terbuka tentang kebutuhan diri. B, bersikap penuh tanggung jawab. C, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat saya kemudian teringat kembali ketika saya dulu ngelesot bareng gitu di tempatnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Mbah Wali Gus Dur. Saya pernah mempertanyakan masalah seperti ini, beliau intinya menjawab begini, jika kita percaya Islam adalah rahmatan lil alamin, maka kita juga wajib percaya bahwa semua yang bertentangan dengan konsep rahmatan lil alamin pasti salah, sekalipun menggunakan dalil-dalil suci. Bukan dalilnya yang salah, tapi cara mengambil dan menempatkannya yang salah. Demikian juga ketika kita percaya bahwa Islam itu rahmat, ramah kepada kemanusiaan, begitu juga ketika kita percaya bahwa Islam memuliakan perempuan, maka kita harus percaya bahwa ketika ada dalil yang menyudutkan, memojokkan, yang dipakai untuk itu kepada kaum perempuan, pasti itu salah. Bukan dalilnya yang salah,
tetapi cara mengambil dan menempatkannya yang salah. Apalagi di berbagai kajian kemudian mulai dipertanyakan bahwa ternyata dalil-dalil itu juga belum tentu sahih, terutama dalam hadis-hadis tersebut. Nah, ini yang kembali lagi sebagai penyegaran, mumpung di sini ada narasumbernya langsung, Kiai Haji Fakih Abdul Qadir, kami mengharapkan siraman dari beliau untuk lebih menguatkan kepada kita. Karena begini Kiai, apalagi kita ini kan dipercaya oleh umat untuk mengajar di pondok. Kemudian orang pikirkan kita tahu semuanya. Apa-apa ditanyakan ke kita gitu. Padahal referensi kita terbatas. Sementara ada banyak konsep yang kemudian kita sendiri ketika membaca dan mencocokkan dengan realitas itu seringkali berbeda. Entah saya yang akalnya nggak nyampe atau memang butuh pemikiran tersendiri untuk hal tersebut. Lah karena saya sebagai sarjana sosial politik, kemudian dulu saya pernah belajar tentang perbedaan laki-laki dan perempuan secara sains. Cuma pada saat saya kuliah dulu itu belum selengkap sekarang. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan itu bukan hanya secara fisik yang kita lihat, bukan hanya urusan hormonal dan lain-lain, tetapi juga akalnya memang berbeda sama sekali. Itu ada tokoh yang namanya Henry Benjamin, itu mulai mengkaji menemukan itu, bahwa otak laki-laki dan perempuan itu berbeda. Saya mengkaji ini dari tahun 2001 dulu. Kemudian mulai banyak bertebaran saya lihat di YouTube, itu tahun 2016 dengan konsep-konsep yang belum begitu matang, tapi kemudian yang saya lihat banyak sekali mulai dikajikan dan masuk di kuliah-kuliah. Kalau di psikologi menjadi biopsikologi, kalau di biologi dan di kedokteran itu masuk di neuroscience. Ini sangat membantu dan saya banyak belajar, terutama setelah era-era pandemi, ketika kita harus menjadi bani rebahan, kelompok rebahan, akhirnya saya banyak sekali, ada ratusan kuliah, baik dari pakar-pakar itu ataupun dari kaum akademisi membahas ini. Jadi nyambung sekali. Nah, ini yang kemudian saya merasa dalam tanda petik pemberontakan saya, kengawuran saya, ini malah terfasilitasi di situ. Bahwa ternyata perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan itu bukan hanya pada katanya ini, katanya itu, yang kadang-kadang mohon maaf memang tidak cocok di realitas seperti itu. Nah, ini saya mengharapkan guru kita Kiai Fakih untuk bisa mengulas ini, dan nanti saya mengharapkan juga terjadinya diskusi yang lebih terbuka. Tadi katanya bersikap terbuka tentang kebutuhan diri. Nah, kalau menurut ilmu biopsikologi ini, Kang Fakih, secara sains ini tidak terlalu memungkinkan bakatnya. Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Perempuan tidak terlalu bisa untuk membuka diri secara vulgar. Kemudian saya dulu pernah bertanya, lalu bagaimana caranya? Caranya yang pertama, memang harus ada bakatnya. Yang kedua, kalau tidak terlalu berbakat, harus melatih diri. Lah di sini cluenya, ini berarti artinya mubadalah harus memberikan pelatihan-pelatihan khusus. Di samping juga nanti untuk pemberdayaan perempuan, untuk keadilan dan juga keadilan dan keserasian gender yang itu bermanfaat untuk kita secara praktis. Kalau teorinya insya Allah kita sudah ngerti semua dan sudah turah-turah. Terima kasih, itu saja awalan dari saya sebagai tuan rumah. Nanti kalau saya bicara banyak, nanti kasihan yang mendengarkan karena bukan keahlian saya. Monggo kita simak dengan baik, dan nanti kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan melalui chat ini, atau bisa mungkin raise hand, atau bagaimana prosedurnya, nanti bisa kita bahas bersama-sama.
Terima kasih, karena ini bukan searah, monggo kita segarkan forum ini menjadi diskusi yang terbuka, mengalir, dan penuh dengan kemubadalahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kiai Fakih Abdul Qadir. Sumonggo. Ini harusnya Mbak Sunia yang jadi narasumber, saya nonton dan sharing aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, tentu saja Mbak Hesti, Mbak Sunia, dan seluruh hadirin, dan mungkin ada hadir out juga, yang berbahagia. Forum pagi kita kali ini tentu saja ingin menjadi salah satu inspirasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk meneruskan, mewujudkan, dan mengimplementasikan apa yang selalu kita dengungkan sebagai Islam rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Nah, pada konteks atau pada kasus misalnya soal relasi hubungan suami istri pada kali ini ya. Jadi hubungan itu tentu saja bersifat dinamis, penuh kompleksitas dan lain-lain yang menuntut kita untuk selalu berpikir dan berupaya agar hubungan itu, istilah orang sekarang, sehat. Jadi tidak toksik ya. Tidak beracun tetapi sehat, dan tentu saja kalau dalam bahasa Quran membawa kita pada sakinah melalui mawaddah dan rahmah. Kalau konsep dalam Qurannya mungkin sedikit saya ulang lagi ya, karena bahasa judulnya ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Tips-tips ya. Ini kan tips, kan kesannya saya orang yang paling berpengalaman, paling bahagia, padahal semua manusia ya naik turun, tapi kita semua terus ingin memproses relasi itu agar fid dunya hasanah dan fil akhirah hasanah. Nah, konsep awalnya kalau kita kembali kepada surat Ar-Rum, tentu saja sakinah itu keadaan tenang, keadaan nyaman, keadaan relasi itu ya memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri. Itulah sakinah itu. Dan dalam bahasa Al-Qur'an, sakinah itu di sini bersifat present dan future. Kalau bahasa Arabnya fi'il mudhari'. Jadi sekarang dan akan datang. Litas kunu ilaiha, agar kalian semua, wahai suami dan istri, itu memperoleh, merasakan, dan mewujudkan sekarang dan akan datang sakinah itu ilaiha bersama pasangan kalian. Salah satu atau modal utama dari sakinah itu, karena sakinah adalah hasil dari sebuah relasi, itu adanya mawaddah dan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan modal agar kita sampai pada sakinah itu, ada rasa mawaddah, ada rasa rahmah dalam diri yang berpasangan itu. Nah, kalau tidak ada mawaddah rahmah, nah itu yang nanti toksik itu. Toksik, kalau toksik nanti beda lagi ya sesinya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Toksik itu ya kalau kita justru dalam relasi itu tegang, stres, malah berbuah keburukan, dan justru kita pengen mengakhiri atau bahkan kita tertekan gitu, kita curiga melulu, marah terus, salah terus gitu, disalahkan terus, diatur-atur terus sehingga kita tidak merasa menjadi bagian diri dan lain-lain. Nah, konteks forum atau pengajian pagi ini adalah bagaimana ketika kita memiliki relasi yang baik tapi kok jenuh gitu loh. Kira-kira begitu. Nah, modal dari relasi atau relasi yang
yang menghasilkan sakinah itu ada dua, jadi mawaddah dan rahmah itu. Mawaddah adalah rasa cinta yang membuat kita ingin memperoleh kebutuhan kita dalam relasi itu. Kita senang, kita bahagia, kita nyaman dari pasangan kita. Itu mawaddah. Kita yang pengen bahagia, kita yang pengen senang, kita yang pengen memperoleh hasil dari relasi itu. Nah, itu mawaddah. Jadi kalau pengen nyaman relasi itu, lalu pengen ditolong, pengen disayang, pengen ditemanin, pengen ditraktir, pengen dan lain-lain, dan dari situ lalu saya merasa senang, itu adalah mawaddah, dan itu penting sebagai modal. Kalau itu tidak ada, kita akan sulit untuk mencapai sakinah itu. Yang kedua, tapi itu tidak cukup. Modal itu perlu ada modal yang kedua dan harus berimbang, yaitu rahmah. Jadi rahmah di sini adalah rasa cinta, rasa sayang yang justru menggerakkan kita untuk memastikan pasangan kita bahagia, memastikan pasangan kita nyaman, memastikan pasangan kita memperoleh manfaat dan keberkahan dari relasi yang kita bangun itu. Nah, itu seni mengelola antara mawaddah dan rahmah itulah munculnya nanti sakinah itu. Dan tentu saja harus diproses terus-menerus ya, terus-menerus. Nah, pada konteks ketika kita punya perimbangan atau mampu mengelola mawaddah dan rahmah ini yang kita jadikan sebagai pondasi untuk punya relasi yang sehat itu, pada prakteknya sebagai manusia, karena tidak ada manusia, tidak ada relasi yang betul-betul sempurna, itu minimal akan mengalami kejenuhan. Jadi dan itu manusiawi gitu loh, itu manusiawi, itu biasa, apalagi kalau kita dihadapkan juga pada soal usia, soal tantangan, baik internal maupun eksternal gitu. Dan ya hidup ini adalah, kalau bahasa Al-Quran kan cobaan, jadi pasti akan mengalami gelombang, mengalami naik turun dan lain-lain, dan itu adalah wajar dan itu biasa. Nah, karena itu yang paling penting lalu adalah bagaimana mengelolanya, membuat dinamika ini tidak menghancurkan gitu. Nah, karena itu kenapa relasi pernikahan ini selalu ditekankan oleh Nabi itu sebagai bagian dari ketakwaan. Ittaqullaha fin nisa fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kamu, berusahalah menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, yang mengamalkan akhlak dan rahmah sebagai bagian dari ketakwaan ketika kita berelasi dengan pasangan kita. Fin nisa secara literal tentu dengan istri, tapi secara metode mubadalah ya dengan pasangan menikah kita. Jadi relasi kita dengan pasangan nikah kita adalah bagian dari ketakwaan. Kenapa? Karena kita memiliki relasi itu adalah berkat atau masuk dengan amanat Allah Subhanahu wa taala, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah kepada atau ada pada pundak kita. Jadi laki-laki ketika berpikir, berperilaku dan berelasi dengan istrinya itu harus dalam konteks ketakwaan. Begitupun hal yang sama perempuan kepada suaminya itu juga dalam konteks ketakwaan yang kita harus didorong terus untuk menjadi, kita harus mendorong terus kita dan pasangan kita untuk terus menjadi pribadi yang rahmah dan akhlakul karimah. Jadi ini mungkin basisnya. Lalu kemudian tentu ketika kita mengalami kejenuhan, ya kita harus mencari bagaimana agar kita tidak jenuh. Kita belajar, salah satunya tadi ada neuroscience lah, ada psikologi, ada macam-macam yang tentu saja kita perlu coba untuk membuat kita tidak jenuh, agar relasi ini terus kita kuatkan sebagai bagian dari ketakwaan. Karena kita harus menjaganya sebagai bagian dari tanggung jawab atau amanat Allah Subhanahu wa taala.
bahasa hadis lain yang sangat terkenal dalam Sunan At-Tirmidzi adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi salah satu citra baik, salah satu akhlak baik, salah satu prestasi kebaikan dalam Islam itu adalah relasi kita dengan keluarga kita. Nah, tentu keluarga ini luas ya, dengan suami istri, lalu anak, orang tua, saudara. Tapi pada konteks pembicaraan kita adalah dengan pasangan kita. Itu adalah bagian dari tuntutan atau teladan Nabi Muhammad SAW untuk terus diproses menjadi baik. Baik dalam arti tentu saja sesuai dengan keimanan, sesuai dengan akhlakul karimah, sesuai dengan rahmah, dan pada saat yang sama yang memberikan manfaat gitu. Jadi menguatkan, membuat kita nyaman dalam relasi itu. Nah, ini yang mungkin kita perlu belajar dari berbagai pihak, siapapun itu mungkin di sini, karena tips-tips itu saya kira bersifat bersifat bisa jadi kasuistik, dan satu sama lain bisa beda-beda, apalagi tadi disebutkan oleh Mbak Sunia dengan perbedaan yang sangat banyak antara laki dan perempuan, bahkan antara laki dengan laki-laki, sehingga tidak bisa tips saya akan cocok dengan semua laki-laki, belum tentu juga. Tetapi konsep dasarnya adalah bahwa kalau kita dalam relasi itu tidak sehat itu cirinya kira-kira ya justru gelisah, takut, apalagi terlalu khawatir, mudah cemburu, mudah marah. Kalau deket justru kok nggak enak sekali gitu loh. Padahal suami kita, istri kita, kita gampang diatur gitu. Atau selalu merasa diatur, nggak bisa mengungkapkan diri dan lain sebagainya. Atau membuat kita justru tidak dekat dengan keluarga, dengan teman, kita disalahkan terus gitu loh, dicemburui terus, diatur terus, sehingga tidak lagi menjadi diri. Itu salah satu relasi yang akan atau sudah pada toksik gitu, toksik. Nah, ini harus diselesaikan dulu kalau yang ini ya. Penyelesaiannya tentu saja ya nanti ada tips-tipsnya, baik dari sisi psikologi tadi, mungkin juga neuroscience dan lain sebagainya. Jadi saya sekarang lebih pada fokuskan kita pada track yang benar, dalam arti relasinya adalah sehat. Tentu orang sehat itu bukan 100% ya, pasti tubuh itu juga ada mengalami flu, sakit, demam, itu biasa, tapi secara umum sehat. Sehat artinya ya kalau konteksnya tubuh kan bisa makan, bisa tidur, bisa bekerja, bisa dan lain-lain. Dalam konteks relasi tentu saja ya sehat itu ketika saling mendukung kan begitu, ketika bisa terbuka, walaupun terbuka itu seperti kata Mbak Sunia beda-beda, minimal ya orang kalau bisa terbukanya dengan cara cemberut, dengan cara marah gitu, tapi marah yang tentu saja pada porsinya ya. Itu salah satu bentuk keterbukaan gitu loh. Keterbukaan itu memungkinkan gitu, dan secara umum ya orang merasa nyaman dengan pasangannya untuk meneruskan kehidupannya. Nah, itu ya kita anggap sehat gitu loh. Bahwa ada flu dikit itu ya sama, tubuh kita juga ada flu, ada sakit, ada. Nah, cuma ketika kita sehat relasinya, ini kadang mengalami kejenuhan. Nah, ketika jenuh ini bagaimana? Nah, dalam tulisan saya, ya ini untuk merangkum dari seluruh mungkin tips ya yang bisa dikembangkan lebih lanjut, itu ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah terbuka, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga adalah doa. TTD. Jadi terbuka pada kebutuhan diri. Kebutuhan dirinya apa itu tersampaikan. Nah, istilah tersampaikan tentu saja tidak harus atau tidak selamanya harus verbal. Salah satunya verbal, salah satunya.
Tetapi ketika kita tahu bahwa antara laki dan perempuan hormonnya beda, bahkan tidak semua laki-laki juga hormonnya sama, tidak semua perempuan hormonnya sama, sehingga kita memerlukan upaya terus-menerus untuk mengenali diri dan pasangan. Jadi keterbukaan itu tidak hanya keterbukaan diri secara verbal sehingga diketahui, juga keterbukaan kita untuk bisa mengenal pasangan kita. Itu juga penting ya, dan ini proses yang terus-menerus gitu loh. Bisa jadi, nah kadang-kadang kan problem kita itu begini, ketika kita sudah menikah lama, asumsinya sudah tahu segala-gala. Lalu ketika pasangan kita tidak tahu kita atau kita tidak tahu pasangan kita mudah menyalahkan. Jadi padahal justru usia itu juga mempengaruhi kita untuk minimal kalau secara otak ya kognitif kita sering lupa atau menjadi lupa gitu. Jadi ketika pasangan kita lupa gitu, itu jangan lalu mengatakan wah Anda sudah nggak cinta lagi gitu loh. Lupa itu, karena lupa itu ya manusiawi, kita ketawain aja lupa itu sebagai orang yang betul-betul manusiawi gitu loh. Kita berproses untuk menua, untuk lupa, dan lupa itu lebih baik kita tertawakan sebagai bagian dari jok-jok dalam kehidupan lah kira-kira ya. Jadi kadang bisa jadi seorang istri atau seorang suami sudah berjanji untuk berangkat pagi hari jam 8 misalnya. Berkali-kali kita berangkat ya jam 8 gitu. Ya tiba-tiba di pagi hari yang satu mungkin masih melakukan yang lain sehingga akhirnya tidak bisa tepat berangkat jam 8. Itu kalau kita menantang pasangan kita akan bilang, gimana sih kan kita sudah sepakat, nggak ngerti-ngerti gitu loh. Padahal bisa jadi lupa, lalu lupa itu dianggap tidak cinta gitu. Nah padahal kalau menurut konteks terbuka tadi ya tinggal diingatkan saja, diingatkan lagi. Kalau tahu pasangan kita atau kita sering lupa, kita bisa ketawakan bersama, kita minta diingatkan atau kita mengingatkan lagi, dan itu adalah proses dinamika tadi. Mungkin untuk hal-hal yang lain ya, jadi tidak membuat lalu lupa itu alasan untuk tadi suudzon misalnya, lalu tidak cinta, lalu tidak komitmen, lalu Anda sudah beralih ke hati yang lain dan lain macam-macam. Ini yang harus disadari bahwa usia kita itu bertambah, dan bertambah usia itu tentu saja adalah bertambah berbagai kekurangan secara fisik, secara kognitif, secara dan lain-lain. Sehingga kita justru harus mencoba untuk lebih memahami matang baik diri maupun pasangan. Terbuka itu tentu saja ketika penting untuk verbal dan perempuan secara hormon, tentu tidak semua perempuan, karena saya juga tidak tahu nih gimana membicarakan soal hormon juga. Apakah betul, kan seringkali ada giumnya seperti disebutkan oleh Mbak Sunia tadi ya, ada giumnya bahwa perempuan itu sulit untuk terbuka, untuk sulit mengungkap kebutuhannya. Apakah betul begitu gitu? Karena nyatanya banyak perempuan juga terbuka banget, bahkan minta segala-gala gitu kan. Itu kan terbuka banget, artinya ini sifatnya bisa jadi tidak hormonal atau tidak selalu hormonal, tapi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lain gitu. Misalnya kenyamanan, karena orang kalau sudah nyaman akan terbuka dengan sendirinya. Tapi juga belum tentu kenyamanan membuat orang bisa terbuka. Tetapi lagi-lagi balik, kita sama-sama memproses agar sesuatu yang kita anggap jenuh misalnya, bosan, itu bisa tersampaikan sehingga kita menemukan jalan lain, alternatif lain, atau upaya lain yang membuat kita bisa melakukan untuk menguatkan kembali relasi itu. Dan jangan pernah merasa itu pelit atau sayang, atau justru menggunakan waktu sisa gitu. Kalau betul itu adalah justru akan menguatkan kita. Nah, problem kita karena tuntutan banyak ya, baik tuntutan keluarga, anak misalnya, atau saudara,
atau tuntutan kerja dan komunitas. Terlalu banyak kita dituntut oleh komunitas, oleh organisasi, oleh pesantren, oleh sekolah, oleh teman, oleh umat, sehingga betul-betul ya untuk keluarga itu jadi yang tersisa gitu loh, tersisa. Ya itu pasti jenuh. Ini perlu ekstra gitu kalau betul kita sudah menyerahkan jiwa kita untuk umat. Ini perlu komunikasi yang cukup dengan pasangan kita. Karena kalau waktu sisa ya walau bagaimanapun tidak akan berkualitas karena waktunya adalah sisa. Nah, dalam konteks ini harusnya tidak sisa, harusnya tidak sayang. Sayang dalam arti sayang uangnya, sayang waktunya, lebih baik untuk menulis, lebih baik untuk misalnya, untuk dan lain-lain. Lebih baik untuk bekerja. Nah, padahal bekerja itu bisa hancur kalau relasi dengan keluarga kita juga hancur. Nah, karena itu ya menurut saya tidak perlu sayang dalam arti tidak melakukan. Jadi sayang uang misalnya, uang ditumpuk terus, padahal uang juga akan habis, akan hancur, akan ditinggalkan, akan meninggal kita. Kalau tidak dipakai untuk memperkuat relasi, sayang waktu untuk yang lain. Jadi terbuka itu mengarah ke sana ya, bagaimana kita mencari lalu atau mengungkapkan lalu mencari lalu ya kita lakukan. Kualitas kuno itu memang harus aktif. Fi'il mudhari itu harus aktif gitu. Karena kalau tidak ya ngapain kita punya relasi gitu kalau pada akhirnya dibiarkan, tidak diberi waktu, tidak dipupuk, tidak dikasih air dan lain-lain gitu loh. Nah, ini terbuka tuh itu kira-kira ya. Jadi membuka diri dan mungkin membuka pasangan kita gitu, membuka pasangan kita untuk apa ya kebutuhannya yang membuat kita tidak jenuh, atau kita punya tips, punya cara yang membuat kita lebih kuat lagi atas berbagai kebiasaan, berbagai rutinitas yang pasti akan membuat kita pusing secara kehidupan ini, karena kita pagi-pagi sudah harus bertemu banyak orang, melakukan aktivitas, ada yang berdagang, berjualan, bertemu, ada yang medsos dan lain-lain. Ini pasti kita tegang, stres dan lain-lain. Dan ini membuat atau berpengaruh juga kepada relasi kita yang sekalipun sehat akan mungkin terjadi kejenuhan dan lain sebagainya. Karena itu sifat terbuka menjadi penting, walaupun cara terbukanya beda-beda. Nah, yang kedua, ini tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu pada konteks terbuka, itu mendorong kita untuk, kalau tahu misalnya kita belum paham dengan pasangan kita, ya kita harus tanggung jawab bagaimana, ikut tanggung jawab untuk membuat pasangan kita bisa kita mengerti. Jadi istilah pelatihan yang disebut oleh Mbak Sunia itu bagian dari tanggung jawab. Jadi kalau kita tahu pasangan kita misalnya memiliki kelemahan yang membuat kita tidak paham tentang kebutuhannya, ya kita perlu menemani, ikut bertanggung jawab bagaimana agar dia berproses bisa terbuka. Ini konteks terbuka. Lebih besarnya lagi konteks tanggung jawab bagaimana tadi menguatkan dan membuat pasangan itu memberikan manfaatnya. Jadi terbuka untuk kepentingan diri, tanggung jawab untuk kepentingan bersama dan pasangan. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mendorong itu. Jadi tidak cukup kalau bahasa mawaddah rohmahnya, terbuka itu ya bagian dari mawaddah, tanggung jawab bagian dari rohmahnya. Jadi tidak cukup misalnya kita hanya nyaman, lalu kita tidak bertanggung jawab membuat pasangan kita menjadi nyaman. Jadi kalau Anda sudah merasa nyaman, ayo lakukan agar pasangan Anda nyaman dengan Anda. Gitu. Nah, itu tanggung jawab. Atau kalau Anda belum nyaman, sampaikan bagaimana agar itu menjadi nyaman. Nah, ini bentuk tanggung jawab juga, karena kalau Anda tidak nyaman, ini akan pincang nantinya. Ketika pincang akan juga berakibat kepada pasangan Anda gitu. Nah, karena itu penting untuk selalu berpikir dalam konteks relasi itu terbuka untuk mengenali kebutuhan dan bertanggung jawab untuk mengenali dan memproses kebutuhan pasangannya agar terpenuhi
Kalau istilah psikologi keluarganya, energi cinta kita, energi apa namanya? Ya karena kita berelasi itu ya kita punya tanggung jawab. Kalau nggak apa namanya? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada baiknya kan ngapain kita punya relasi gitu loh? Habis energi saja. Nah justru malah energinya digunakan untuk tidak hanya menjaga merawat, tapi juga membuat kita memiliki apa namanya motivasi besar karena kita dapat manfaat dari situ. Dalam bahasa Islamnya kan berkah itu. Nah di luar usaha membuka diri dan usaha tanggung jawab itu tentu saja sebagai orang yang beriman kita perlu berdoa. Kita perlu karena ya hampir seluruh kita ini tangan cuma dua, mata cuma dua, sangat terbatas manusia itu. Bahkan seluruh manusia yang masih tetap sangat terbatas. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dunia ini. Tetapi tentu yang kita pegang, yang kita mampu, yang kita bisa kita lakukan, gitu loh. Jangan terlalu banyak memikirkan yang tidak bisa kita lakukan, gitu. Soal presiden melakukan apa, jangan membuat kita relasi kita malah justru jadi hancur, gitu loh. Urusan partai orang lain, urusan dagang orang lain, masuk di pembicaraan kita, lalu berdebat, bertengkar, membuat relasi kita malah itu sesuatu yang jauh dari tangan kita. Gitu. Yang bisa kita lakukan, senyum kita bisa lakukan itu senyum gitu. Begitu, menolong bisa lakukan itu yang menolong. Tetapi urusan kita kadang-kadang kan bertengkar soal Palestina sama Israel, bikin dongkolnya ke suami atau istri. Ini kan jauh sekali gitu loh, jauh banget. Jadi itu juga salah satu tanggung jawab bahwa kita tahu tangan kita sedikit, cuma dua, ya lakukan apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat relasi itu. Yang tidak bisa karena banyak, nah itu serahkan fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Disinilah pentingnya berdoa itu, karena lebih banyak dalam hidup kita yang sesungguhnya tidak kita pegang, tidak kita kendalikan. Cuaca misalnya, pandemi, kita tentu hanya bisa berhati-hati, tapi tidak semua orang yang hati-hati tidak kena COVID gitu prakteknya, karena terlalu banyak yang tidak bisa kita kendalikan, terlalu banyak yang kita tidak tahu, terlalu banyak, terlalu besar dunia ini kalau diurus oleh kita semua. Jadi jangan sampai berpikir akan mengubah dunia, gitu. Enggak, ya mengubah diri dulu lah kira-kira. Nah, sisa atau selain itu berdoa akan membuat kita tahu diri bahwa kita hamba terbatas, tetap berusaha tentu saja dan menyerahkan sisanya kepada Yang Maha Kuasa, karena sebesar apapun diri kita masih lebih besar lagi yang tidak ada dalam diri kita. Sepintar apapun diri kita masih lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Sebanyak apapun yang kita miliki, masih lebih banyak lagi yang tidak kita miliki. Nah, karena itu, di samping doa itu ya pengakuan diri atas keterbatasan itu dan menyerahkan, melepaskan agar supaya kita menjadi pribadi yang ajeg istiqomah. Nah, ini pesantren istiqomah ini. Ajeg istiqomah menjadi pribadi yang tetap sebagai hamba Allah yang terbatas, tetapi berproses untuk terus menjadi khalifah fil ard yang memberikan kebaikan sekecil apapun sesuai kapasitas, kemampuan, dan keterbatasannya itu. Disitulah versi kita yang terbaik kalau istilahnya Mbak Nyai Nur Rofiah. Jadi menjadi yang terbaik itu bukan harus menjadi Superman, harus menyelesaikan semua persoalan, harus menjadi seperti si A, si B, si C. Dia menjadi diri dalam kapasitasnya masing-masing yang berproses terus antara kemarin, hari ini, dan besok untuk terus memberikan manfaat yang terbaik, termasuk dalam konteks ini dalam berelasi. Ketika relasi itu naik turun, ya mari bertanya, terbuka, lalu tanggung jawab untuk melakukannya agar supaya menghadirkan kebaikan dan relasi yang sehat. Dan setelah itu berdoa bersama, mudah-mudahan ya kita terus diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki dan dijauhkan dari segala kemungkaran.
Itu kira-kira Mbak Sunia, saya tidak harus tips-tips, karena tips itu sangat bisa jadi kasuistik ya. Ini hanya gambaran besar yang memungkinkan kita bisa bersama-sama mengenali, lalu memprosesnya, melakukannya, mewujudkannya, lalu faida azamta fatawakal 'ala Allah. Begitu Mbak Sunia. Makasih. Ya. Monggo silahkan. Terima kasih, Ini banyak Kiai. orang yang lebih ahli di sini juga. Terima kasih Kiai. Yang pertama, ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Kiai kita berkaitan dengan hal ini. Persis sekali dengan apa yang biasa kami temui di lapangan. Yang pertama, bahwa bagaimana kita supaya bisa mengenali pasangan kita untuk kemudian mencintai sepenuhnya, dan relasinya itu tidak menjadi relasi yang toksik. Kemudian poin kedua, kita mempelajari fitrah dan kecenderungan dari pasangan kita, sehingga kita tahu celahnya, karena masing-masing orang berbeda-beda. Kalau bahasa kerennya itu kenali pasanganmu, cintai pasanganmu gitu kalau zaman dulu. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting, memisahkan urusan domestik atau rumah tangga dengan kerjaan atau urusan luar. Ini kadang-kadang suka dibawa-bawa, urusan kerjaan juga dibawa ke rumah, akhirnya istri yang jadi sasaran, nah, kemudian istri yang ditekan sama suaminya juga kadang-kadang melampiaskan ke anak. Jadi ada efek domino. Ini luar biasa sekali yang disampaikan Kiai kita. Yang ketiga adalah doa sebagai senjata piandel, kalau orang Jawa mengatakan. Bukan karena kita membutuhkan itu benar-benar kemudian minta baru dikasih sama Gusti Allah. Gusti Allah tuh maha turah-turah seperti itu. Tetapi doa itu sebagai senjata piandel, sebagai kedekatan kita, bagian dari wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, bagian dari penghambaan kita kepada Gusti Allah, atau kalau dalam kami yang biasa tari sufi itu istilahnya gondelan cagak sing ora katon. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah Kiai Fakih lebih paham daripada saya ini. Untuk selanjutnya Kiai, ini ada pertanyaan. Nanti kalau saya berbicara sendiri di sini malah enggak seru nanti. Di sini ada pertanyaan, tidak saya sebut penanyanya nggih, karena urusannya sepertinya private sekali. Usia pernikahan sudah lebih 25 tahun. Makin ke sini, mengapa suami makin tidak nyambung, kurang peka dengan keadaan rumah, tinggal berdua, anak-anak di pondok. Jenuh tiap hari, harus minta tolong ini itu. Pengennya yo sama-sama, istilahnya konsepnya kesalingan seperti itu barangkali. Berusaha nerimo tapi tetap nggak nyaman. Mohon maaf kalau kurang santun. Lah niki mohon pencerahan dari Kiai di usia pernikahan yang 25 tahun. Ini ternyata lebih senior dari saya nggih. Usia pernikahannya, jadi saya nggak berani memberi tips. Asam garamnya lebih banyak. Kemudian apalagi di sini, sementara itu dulu Kiai, mohon pencerahannya bagi yang sudah mengalami yang semisal ini, insya Allah bermanfaat. Yang belum barangkali kalau pas sudah ketemu bisa menjadi bekal bagi kita semua. Sumangga Kiai. Ya ini tidak harus sebagai tips ya, karena bisa jadi ungkapan itu atau pertanyaan tadi kan belum sepenuhnya menceritakan seluruh keadaan dari relasi itu. Misalnya kan begini, ini kan baru ungkapan dari seorang istri yang berangkat dari pengalaman, dan itu penting untuk disuarakan sehingga menjadi cermin untuk bagaimana kita melihat relasi itu lebih
lebih baik ya. Jadi kan kemungkinannya dalam konteks yang menyederhanakan itu ada dua. Pertama, suami itu ya memang tidak peduli. Suami itu tidak menjaga komitmen misalnya. Suami itu tadi tidak mawaddah warahmah, dia pengennya mawaddahnya saja gitu. Dan lain-lain. Dan ini sangat mungkin dipengaruhi oleh berbagai pendidikan yang tadi yang laki-laki pengen terus dilayani dan macam-macam itu. Nah, kalau begini keadaannya ya tentu harus dididik kalau mau terus diingatkan gitu. Saya tidak tahu berapa kali harus diingatkan dan ini harus ada shock terapi juga gitu loh. Tapi ada kemungkinan lain, misalnya suami mengalami dalam tanda kutip sakit gitu loh. Sakit karena usia, karena ya tadi psikologi, kejiwaan, kita tidak tahu apakah karena di PHK misalnya atau karena mengalami stres tertentu. Dan kalau sakit ya memang harus diobatin secara psikologi karena dia tidak lagi menemukan dirinya. Nah, saya tidak tahu pasangannya dulunya kayak apa ya. Kalau ini kan asumsinya misalnya dulunya mesra, baik gitu. Oh, tiba-tiba berubah. Nah, itu yang sakit itu. Dan ini harus diteliti, dicek, dibawa ke saya nggak tahu psikolog atau psikiater ya. Tapi artinya dikenali lebih jauh. Pada konteks yang kedua tentu saja kesabaran menjadi penting ya. Menjadi penting. Walaupun secara fikih tetap aja shock terapi ya masih tetap boleh saja ya. Jadi 25 tahun tentu saja usia yang itu perlu pembaruan kalau dalam konteks psikologi keluarga. Jadi ini bisa mengalami orientasi yang satu kuat. Saya juga 25 tahun pernikahannya. Tetapi justru sebaliknya kami, karena kalau kami tidak berawal dari pacaran, jadi justru ketegangannya di awal pernikahan, tegang, pusing, bingung, kesini begitu sambil mengerti malah tambah menikmati semua perbedaan itu dan lebih kuat. Ini kan beda-beda pengalaman masing-masing ya. Jadi kalau kami misalnya ya rumah berantakan kita anggap sebagai seksi gitu loh. Ya kita ketawakan saja gitu. Karena hidup ini tidak semuanya bisa teratur gitu kan. Jadi tidak tersetrika ya kita anggap kusut itu adalah bagian dari keaktifan. Kalau nggak aktif, kalau bersih terus kan nggak aktif berarti. Kalau kusut itu artinya kita sering keruntelan kan berarti. Misalnya itu kan cara pandang saja, lupa-lupa dan macam-macam itu sering kita ketawakan karena kita mencoba memperkuat itu. Nah, tentu tidak semua orang mengalami hal yang sama, tetapi dalam konteks psikologi keluarga 25 tahun itu perlu reorientasi, karena apalagi sudah tidak, biasanya kan anak salah satu alasan untuk membuat kita tetap memperbaiki. Nah, ketika anak jauh, apa nih alasannya? Nah, ini orientasi ini. Jadi kalau kita bicara ibadah, kadang-kadang kan masa cuma suami yang bisa ibadah dalam arti ritual ya. Sementara istri harus banyak mengelola seluruh rumah tangga. Itu pertanyaan yang saya kira wajar dan perlu diungkapkan, dan suami harus tahu, harus mengerti, dan harus paham, lalu bertanggung jawab bagaimana membuat istri punya. Nah, tapi kan persoalannya ketika tidak tahu, ya harus belajar mendengar pengajian seperti ini, bahwa khairukum li ahli itu harus dilakukan oleh suami dan istri ya. Jadi suami di sini tentu harus bertanggung jawab, harus memahami dan mempraktekkan. Nah, ini yang problem kita secara kultural dan pendidikan, tidak semua tapi banyak mengajarkan laki-laki untuk tidak ke dalam. Jadi laki-laki itu kalau ada masalah keluar gitu loh. Kalau ada ada problem dalam rumah tangga, dia keluar. Keluar tuh termasuk tidak hanya keluar rumah ya, artinya
tidak mau peduli gitu loh sama anak, sama istri yang mengalami apa, tidak mau peduli. Dan ini pendidikan ini yang saya kira sakit ya, karena kalau tidak peduli, lalu siapa yang akan memedulikan istri kita gitu? Kalau kita tidak peduli, kalau kita tidak mau mendengar, itu siapa? Ini kan akan memungkinkan istri atau keluarga kita mendengar orang lain nantinya, punya kedekatan sama orang lain. Kalau nggak orang, mungkin benda, barang gitu loh, bisa, dan lain-lain ya. Nah ini kan tanggung jawab kita dalam konteksnya laki-laki. Nah, karena itu kalau problemnya adalah ini, ya perlu dididik, dikenalkan. Mungkin salah satunya ikut pengajian mubadalah ini, ikut pengajian KGI, gitu, ikut pengajiannya mungkin Gusmus, Gusbaha yang menekankan bahwa kita harus bersabar bersama, kita harus bersyukur bersama, kita harus melayani bersama. Kita harus menjadi bagian dalam mengelola relasi dan rumah tangga itu sebagai laki-laki. Karena kalau tidak, kamu sebagai suami, lalu siapa gitu loh? Siapa gitu? Karena nggak ada lagi dalam konteks suami istri ya suaminya gitu. Nah ini penting. Nah tapi kalau problemnya adalah tadi sakit, kan dulunya baik dan lain-lain, saya kira harus dibawa kepada orang yang lebih paham bagaimana memahami perubahan-perubahan psikologi dan mungkin karena faktor-faktor eksternal. Tapi bisa juga sangat mungkin kalau konteksnya nanti ke psikolog ya, bisa jadi itu sangat mungkin tuntutan seorang perempuan atau seorang laki-laki dengan tambahnya usia itu bertambah atau berlipat dalam hal tertentu yang dulunya belum dapat gitu loh. Bisa jadi dulu kan karena ada anak dilupakan terus, pengen diperhatikan misalnya, karena ada anak nggak pernah menuntut, begitu anak sudah tidak ada, perhatiannya tuh pengen 180 derajat. Nah, itu kan permintaannya berlebihan. Bisa jadi ya, harus ke psikolog. Karena itu sangat mungkin bagi seorang perempuan atau mungkin laki-laki yang awalnya ngempet untuk dapat perhatian dari suaminya karena mengurus anak banyak, begitu anak tidak ada, itu membuncah keinginannya jadi 180 derajat, yang tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki. Nah, kalau ini ya tentu si istri yang harus ngerem. Kalau ini problemnya, ngerem permintaannya tidak 180 derajat. Gitu. Nah, tapi saya tidak tahu persis ya soal yang ditanyakan sama Ibu, apakah problemnya tadi suaminya yang sejak awal karakternya tadi EGP, atau dia berubah karena hal tertentu, atau justru ada pada si istri yang mengalami tuntutan lebih banyak karena dulunya belum terpenuhi. Ini sangat mungkin dalam relasi yang terlalu hegemoni dalam tanda kutip, misalnya usia, perempuannya usianya sangat muda dengan laki-laki yang sangat tua, atau bukan tua, terlalu jomplang usianya. Nah, bertambah misalnya contoh 15 menikah sama 40 misal, atau 20 sama 40. Ini kan bedanya sampai 20 tahun. Nah, kalau 20 tahun perempuan menikah ditambah 25, dia umurnya 45. Suaminya 40 sama 25 sudah 65 berarti kan? Iya, 65. Ini kan 65 suaminya sudah banyak keterbatasan, sementara istrinya sedang ting-ting-ting-tingnya gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana soal usia juga mempengaruhi. Dan relasinya dulunya mungkin suaminya tidak banyak memenuhi kebutuhan, sehingga kebutuhannya lalu memuncak ketika tidak ada anak. Jadi ini perlu dikenali dari berbagai sisi, dan jangan sampai kejenuhan, kemarahan ini terus terawat dan akhirnya memuncak dan terjadi konflik dan bahkan perceraian. Ini perlu dikelola, perlu diselesaikan, dikelola dengan melihat lagi simptom dan persoalannya. Lalu ya dua belah pihak, nggak bisa cuma ibu atau perempuan yang ingin terjadi perubahan gitu. Harus dua belah pihak, dan ketika ketemu ke psikolog atau itu harus dua-duanya atau minimal dua belah pihak punya kehendak yang sama untuk memperbaiki agar tidak
jenuh. Kalau satu saja nggak akan terjadi perubahannya dan akan terus, dan itu akan menjadi awal atau sudah mulai yang toksik gitu, beracun itu. Dan saya kira tanggung jawab suami pada konteks ini menjadi penting sekali untuk dipenuhi ya. Gitu Mbak Sunia. Ya, terima kasih Yai. Ini ada dari bapak-bapak nih, sudah raise hand. Monggo Pak Khalilur Rahman, kami persilahkan untuk ngudoroso di sini untuk menyatakan pendapat di sini, bertanya atau berdiskusi, tidak harus bertanya ya. Mungkin itu konselor malah Mbak. Malah konselor, alhamdulillah. Konselor perkawinan, pakarnya. Oh, mantap sekali. Monggo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sunia dan spesial terima kasih kepada Kang Fakih. Jadi begini Kang Fakih, tadi saya menyimak satu hal yang menurut saya betul. Jadi kadang seorang itu tidak bisa terbuka karena ketidaknyamanan, dan ini yang saya alami, bukan saya sendiri tentunya, ketika menangani beberapa konsultasi Kang Fakih. Jadi perempuan itu, ini kasusnya karena banyak perempuan yang konsultasi, kasusnya perempuan itu ketika dia mau menyampaikan sesuatu yang menjadi tidak enak di hatinya, itu kadang suaminya marah. Dan itu banyak terjadi kayak gini, banyak sekali. Ketika ingin menyampaikan, dianggap sok tahu. Ketika ingin menyampaikan, akhirnya apa? Si perempuan hanya tertutup akhirnya. Ketika ada keinginan untuk menyampaikan, hal itu langsung ditepis. Terus pokoknya nggak bisa. Nah ini saya butuh, dan ini bisa jadi terjadi bagi laki-laki yang tidak bisa menyampaikan apa isi hatinya, karena bisa jadi dia malu, bisa jadi dia, karena kadang laki-laki merasa, wah saya ini laki-laki, ngapain saya harus menceritakan kelemahan saya, lebih seperti itu. Nah ini butuh tips-tips singkat dan juga praktis, Kiai. Kira-kira kalau orang sudah mentok, nggak bisa terbuka karena keadaan, itu gimana solusinya? Atau pakai cara apa sehingga apa yang ada dalam hati itu bisa terbuka? Bisa tersampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, Kang Fakih, ini juga banyak kasus begini. Jadi kadang si istri, bisa juga si suami ini ya, merasa bahwa dia harus peka. Pokoknya dia harus peka, dia harus peka, dia harus peka. Tapi di sisi yang lain, si pasangannya ini sudah berusaha mencoba untuk peka, tapi dia nggak paham gitu. Sehingga kadang si laki-lakinya bilang, ini saya kok dianggap seperti Tuhan ya, harus tahu isi hati pasangan begitu kan. Sehingga lagi-lagi dengan kasus seperti ini, dia sudah mencoba untuk peka tapi nggak bisa, tapi pasangannya menganggap ini kok nggak peka. Sehingga lagi-lagi persoalan terjadi, bahkan bisa berujung pada perceraian. Nah, yang hal-hal seperti ini karena banyak terjadi, saya butuh masukan dari Kang Fakih ini. Terima kasih Kang Fakih. Salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yai Fakih ya, ini terbalik Mbak Sunia. Harusnya beliau yang cerita ini. Kan mengalami dan mendampingi langsung ya, karena ini ilmu amal sama ilmu diskursus itu kan kadang beda ya. Jadi saya kira Mas Khalilur Rahman harus juga sharing kepada kita ya. Artinya ketika betul ada orang mengalami begitu, apa ya yang sudah disampaikan, seperti apa, dan apakah itu worth it atau bermanfaat gitu loh, bermanfaat. Karena bisa jadi yang saya temenin lebih sedikit dibanding ditemenin oleh Mas Khalilur Rahman gitu loh. Karena saya tidak secara terbuka menerima lalu orang berduyun-duyun sebagaimana beliau Mbak Sunia untuk konteks itu ya. Saya bisa jadi ya kalaupun ngomong masih konseptual ya, konseptual. Jadi tipsnya mengenalinya saya kira begini, ada dua dulu kalau konteksnya tadi yang saya bilang. Dua itu adalah begini. Tahu tidak bahwa atau sadar tidak bahwa basis dari relasi kita sesungguhnya adalah baik, sesungguhnya ya baik, kokoh, sehat.
Lalu yang itu tuh bagian kecil yang bumbu-bumbu kehidupan. Atau justru sebaliknya, bahwa itu tanda utama bahwa ternyata relasi kita sangat toksik gitu loh. Nah, kalau ini lain nih kalau yang ini. Nah, jadi hal itu apakah dianggap sebagai dianggap dirasakan dan dialami sebagai sebagai sesuatu yang itu pinggiran. Misalnya tadi ya, yang satu peka atau berusaha untuk peka, sementara yang lainnya merasa kamu belum peka gitu loh. Nah, ini kan kalau ada kesempatan untuk bertemu diskusi, kan bisa ketemu nantinya, kalau itu bukan utama. Tapi kalau sejak awal terus menuduh Anda tidak peka dan saya sudah peka, yang akan ketemu. Itu artinya relasinya sudah toksik gitu loh. Jadi saya sudah, kamu belum, saya sudah, kamu belum gitu. Ini kan toksik berarti. Tetapi kalau ini adalah bumbu-bumbu dalam kehidupannya, tinggal ngomong, saya sudah belum. Kalau belum, apa yang harus saya lakukan? Nah, terus ketika dibilang, kamu belum peka, nah belumnya di mana? Gitu. Yang satu harus menerima, memang peka tidak peka kan pasangan yang ngalamin gitu loh. Bukan kita yang ngukur. Tapi tentu saja pasangan yang menuntut kita peka juga jangan 180 derajat, karena tidak ada orang yang bisa peka. Nggak ada, jangankan orang lain, kita juga kadang nggak paham dengan kemauan tubuh kita. Kita sendiri itu nggak paham. Jadi jangan menuntut sesuatu dari pasangan kita yang berlebihan, sementara kita sendiri juga tidak bisa peka dengan diri kita, gitu sama aja. Jadi tuntutan itu yang wajar lah. Nah itu kan perlu ditemukan ada ruang untuk memahami dan memproses ke depan gitu loh. Memahami keterbatasan, tapi juga memproses agar itu berproses, itu melangkah gitu loh, melangkah. Nah kalau sejak awal basisnya adalah basisnya itu sehat dalam arti tadi memberi kepercayaan, memberi ruang untuk terbuka, untuk berproses, untuk saling mendukung. Nah itu saling mendukung itu penting itu. Saling mendukung adalah salah satu contoh atau tanda bahwa relasi kita itu sehat. Saling mendukung artinya kan tahu. Misalnya contoh yang paling ada seorang laki-laki misalnya ingin terlibat dalam kerja-kerja domestik, tentu saja karena dia baru mulai, apalagi dengan segala pendidikan yang patriarkal, tidak akan lebih sempurna dibanding perempuan. Tapi tidak semua perempuan juga, ini contoh kasus aja. Untuk ikut menyapu, ikut menyetrika misalnya. Lalu perempuannya atau istrinya menilai dengan seluruh kesempurnaannya. Ya nggak bisa. Ini nggak rapi, ini kurang ini. Nggak bisa, harus diapresiasi dulu, gitu, diproses bareng, kurang-kurang. Ya memang akan kurang karena kacamata bersihnya kacamata dirinya. Atau sebaliknya mungkin laki-laki yang menjadi petugas cleaning service di hotel. Kan dia punya standar bagaimana kebersihan hotel. Lalu begitu pulang, istrinya ceramahin. Dia bukan ceramah dong. Nah, jadi standar bersih WC-nya itu dengan kacamata dirinya ketika kerja di hotel. Nah, ya kenapa tidak terjun saja? Nah, ini kan contoh bagaimana kita menuntut orang lain seperti dirinya, tapi tidak memahami prosesnya bagaimana berjalan. Ya prakteknya memang tidak mudah, Mas Soleh Rahman, betul ya. Tapi mari relasi itu pertanyakan kembali secara pondasi itu sehat tidak gitu. Kalau pondasi sehat, yang lain itu bumbu-bumbu aja lah gitu loh, anggap bumbu. Kurang peka, ya masa harus peka 100% itu kan nggak mungkin ya. Kurang terbuka, seperti kata Mbak Sunia, kalau betul karena hormon kan susah. Tetapi kalau misalnya tadi setiap terbuka, setiap minta langsung marah, itu toksik. Kalau begitu setiap ngomong langsung marah, itu toksik. Itu ya susah dipertahankan tuh kalau nggak sadar, suami harus sadar bahwa itu toksik gitu loh. Kalau nggak sadar kan susah untuk diobatin. Harus sadar itu toksik gitu. Dan itu pasti akan menimbulkan konflik, pertengkaran, perceraian. Itu toksik gitu tuh. Nggak kena toksik ya harus diobatin. Tetapi kalau secara basis
relasinya itu secara fondasi relasinya adalah sehat, ada bumbu-bumbu kehidupan itu adalah wajar. Dan justru itulah yang membuat kita, menurut saya ya manusiawi, dan kita perlu mendekat kepada Tuhan untuk berdoa, dan tentu saja lupa ingat itu biasa gitu loh. Kurang waktu, kita perlu sering berpisah biar ketemunya tambah mesra. Ketemu terus itu ya bosan gitu loh misalnya. Senyum terus itu nggak mungkin kan, 24 jam nggak bisa pasti. Justru kita senyumnya akan enak kalau ada cemberutnya. Itu memang manusiawi gitu loh. Jadi rasakan cemberutnya istri atau suami itu menjadi jalan bagi kita untuk ketika senyum sedikit jadi manis banget. Tapi kalau senyum terus nggak ada cemberutnya sama sekali, itu bisa pahit senyumnya itu. Jadi itulah dinamika itu begitu. Jadi marahnya suami, marahnya istri itu mengingatkan kita betapa pentingnya tidak marah. Nanti begitu. Karena kalau tidak pernah marah sama sekali, itu juga hambar nantinya. Hambar gitu hidup itu. Karena ya kita makan, itu terus yang kita makan. Kalau kita ingin merasakan manisnya gula, ya juga harus merasakan pahitnya paria gitu. Akan nikmat nanti. Nah itu kalau tentu saja tadi sejak awal relasinya sudah tidak toksik ya, tidak toksik. Jadi jadikanlah itu lupanya istri atau suami, salahnya itu sebagai bunga-bunga kehidupan yang membuat kita tadi nano-nano itu jadi enak gitu loh. Jadi enak karena kita nggak mungkin pengen pasangan kita peka seperti yang kita inginkan. Ini nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Begitupun saya pun peka dengan diri saya, nggak mungkin gitu loh. Kita kadang-kadang soal makanan apa kan nggak peka juga. Makanan yang tidak sehat sama kita, makanan yang membuat kita bermasalah, kita tetap aja. Lalu kita pengen istri kita, suami kita mengingatkan, kamu kok nggak mengingatkan saya makan ini, padahal ini kan tahu. Nah kok disalahkan istri, dia sendiri nggak peka. Dia sendiri seenaknya makan, seenaknya pakai baju dan lain-lain. Nah ini kalau berpikirnya begitu, tanda-tanda toksik gitu loh. Tapi kalau sejak awal adalah kuat, tetapi ada bumbu-bumbu dalam kehidupan, nikmatilah itu sebagai bagian dari dinamika yang justru membuat kita akan lebih bisa menikmati relasi itu. Saya tidak tahu apakah ini tips, dan saya yakin Mas Rahman lebih seharusnya dia cerita dong. Ketika itu bagaimana ya saya biasanya, apakah lalu berfungsi atau tidak gitu. Mungkin itu lebih tepat dibanding bertanya ke saya nih Mas Rahman, terbalik. Makasih. Ya. Sami-sami. Ini saya juga sharing. Monggo. Sudah cukup, terima kasih. Sebenarnya kasus-kasus kayak gini banyak sebenarnya. Jadi karena mungkin orang konsultasi itu karena masalahnya sudah memuncak, sehingga kadang tips itu sulit diberikan karena sudah ibarat penyakit itu sudah levelnya sudah level tinggi, sudah kadang stadium 4. Sehingga kadang tips-tips itu mental, kadang-kadang seperti itu. Walaupun ada yang akhirnya bisa menjadi lebih baik, ada. Tapi terima kasih atas pencerahannya Kang Bagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih sekali Pak Khalilur Rahman. Ini saya sedikit sharing ya, barangkali juga bermanfaat. Dulu saya niku bekerja di luar. Bapaknya anak-anak juga bekerja di luar. Jadi kita ketemu niku ya dari malam sampai pagi. Sudah begitu aja. Ritmenya seperti itu. Begitu kita berkumpul, kita menjalankan usaha batik bersama, saya merasa kok beliau itu jadi cerewet ya gitu. Nah, di belakang hari kemudian saya baru menyadari beberapa saat setelah itu, karena kita sudah belajar, saya menyadari, oh iya kalau laki-laki itu paling sehari cukup 7.000 sampai 9.000 kata, berbeda dengan perempuan yang antara 16.000 sampai 21.000 kata. Cuma bedanya ketika beliau bekerja, yang 7.000 sampai 9.000 itu kan buat teman-temannya dan relasi-relasi beliau. Begitu sampai di rumah kita dapat
sisanya aja, jadi dikit. Makanya kesannya kok diem cowok banget kan gitu, laki banget. Tapi begitu kita kumpul, ih kok cerewet amat sih kayak emak-emak gitu. Jadi kita kemudian menyadari, oh ya yang 7.000 sampai 9.000 kata itu yang dulunya buat relasi-relasinya sekarang buat saya semua kan gitu. Dengan menyadari itu kita akhirnya tidak menuntut. Kadang-kadang barangkali ini membutuhkan, kalau di Al-Hujurat itu lita'arofunya itu. Yang ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Yang kemarin ayatnya sedang populer dipakai untuk sepak bola Piala Dunia Qatar ini ya. Seperti itu, terima kasih. Kemudian ini ada yang bertanya dari Mbak Hening, izin bertanya, menurut Kang Fakih seperti apa posisi suami istri dalam pernikahan? Istri di bawah suami atau istri sejajar atau secara setara dengan suami? Lah ini mohon maaf, saya wakili, saya jawab saja secara praktis. Silahkan membaca bukunya Kiai Fakih. Di situ sudah lengkap. Nanti pemesanannya bisa chatting ini biar dicatat sama Mbak hostnya. Karena sudah ada. Kemudian yang di atas ini ada curhatan juga dari Mbak Siti. Barangkali ini karena sifatnya lebih private dan lebih praktis, mungkin nanti bisa minta Mbak Hesti untuk diteruskan, karena sepertinya ini juga butuh penanganan lanjut karena berkaitan dengan hal yang sangat privat, yaitu uang belanja istri yang jarang dikasih sama suaminya. Kalau diminta kadang-kadang teriak-teriak, padahal istri sudah membantu suami untuk mencari nafkah. Ini tatarannya praktis sekali. Nanti barangkali bisa konsultasi lebih lanjut, tidak di forum ini. Kemudian ini ada yang raise hand, Mbak Evi Muafiyah. Kepada Mbak Evi Muafiyah, silahkan curhat dong Yai. Gitu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini nggak boleh curhat, dia harus ramah. Mohon maaf pertama karena tadi ikut-ikutan pingin jadi bangsawan, jadi tidak buka kamera. Anggap saja foto saya itu sudah mewakili. Kemudian yang kedua, saya sangat suka ngaji pagi ini karena hostnya luar biasa, wes, dan jadi cerah sekali hari ini. Luar biasa, pokoknya kayaknya host terbaik sepanjang hayat. Sampai dengan kegiatan ini, di kali ini tuh kayaknya Mbak Sunia ini kayaknya. Harus dipertahankan ini Kang Fakih, kapan-kapan harus beliau lagi. Kemudian yang ketiga, ini saya kayaknya selaku kepala sekolah, ketua kelas bagian Jawa Timur, atau bagian YIN Ponorogo, ini ingin bersuara. Jadi gini Kang, ini saya tidak tahu ini mau apa, tapi hanya beberapa mungkin kisah atau bukan curhat, tapi apa ya, ada beberapa fenomena lah ya. Jadi beberapa fenomena. Salah satunya yang menarik menurut saya karena sudah pernah difilmkan meskipun tidak di layar lebar ya, itu yang tentang layangan putus itu. Yang layangan putus itu kan sebenarnya kalau kita lihat, kalau misalnya saya salah menceritakan atau menangkap, mohon maaf, tapi dalam pandangan saya itu hanya seperti ini sebenarnya. Jadi pasangan suami ini, istri ini nggak ada masalah kan sebenarnya, menurut saya. Ya. Pasangan ini nggak ada masalah, baik-baik saja, nggak pernah berketengkar, nggak pernah ada sesuatu yang kemudian membuat berselisih. Jadi mesra-mesra aja dan sangat menerima, ya baik-baik saja. Tapi ternyata suami melakukan hal itu gitu. Teman-teman sudah tahu semua kan ya filmnya, semoga sudah tahu semua. Jadi nah, kalau ada hal yang seperti ini Kang, apalagi kalau misalnya melakukannya itu sama-sama tidak bermasalah gitu. Ini maksud saya laki-laki dan perempuannya itu sama-sama tidak bermasalah.
Jadi dari dua keluarga yang baik-baik saja. Yang laki-laki juga keluarganya baik-baik saja, nggak ada masalah. Yang perempuan juga dari keluarga yang baik-baik saja, tidak ada masalah dalam rumah tangganya, tapi itu terjadi. Kira-kira apa, Kang? Penyebabnya. Oke, terima kasih. Hanya biar Kang Najah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali nih Ki. Review layangan putus. Monggo ya Fakih. Saya terus terang belum menonton dan tidak tahu 100%, ya, tapi cerita orang tentang layangan putus ya banyak. Tetapi kalau poinnya adalah ada orang kok baik-baik saja tiba-tiba putus. Nah ini baik saja, itu kan dari mana ngelihatnya baik saja itu? Apalagi ada ungkapan Mbak Evi tadi, tidak pernah bertengkar itu baik, tidak pernah bertengkar belum tentu baik. Maka istilah baik-baik saja itu gimana? Itu harus dilihat dari berbagai sisi ya, karena juga kita ingat pada hadis misalnya, itu di Arba'in Nawawi kan, tapi saya lupa teks Arabnya. Hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang selalu beramal baik. Baik dalam segala hal, tiba-tiba di akhir itu masuk neraka gitu. Nah, ini kan baiknya kalau kata syarahnya itu di mata orang. Kita tidak tahu persis di dalamnya apakah ada takabur, ada riya, sehingga akhirnya meleset. Sebaliknya ada orang yang terlihat beramal buruk, sehingga orang menganggap dia ahli neraka. Tapi di akhir dia malah berbuat lalu jadi masuk surga. Nah artinya bahwa apa yang kita asumsikan baik-baik itu bisa jadi ada sesuatu yang sangat substansi tapi disembunyikan terus lalu muncul pada saatnya sehingga terjadilah apa yang dianggap sebagai prahara itu. Itu satu sisi ya sangat, dan itu sangat mungkin dan sangat banyak terjadi gitu loh. Pernikahan yang menyembunyikan sesuatu dan bertahun-tahun ya baik-baik saja, tapi ada satu yang disembunyikan begitu muncul itu jadi prahara gitu, jadi prahara. Itu sangat-sangat mungkin. Di samping itu juga ya seperti yang saya bilang, kehidupan itu kompleks. Kompleks artinya tidak bisa tidak hanya menggunakan satu logika, baik logika psikologi maupun mungkin logika saintifik tadi Mbak Sunia bilang. Nggak ada, kita ini manusia sangat kompleks sekali. Sehingga kenapa perlu doa itu diantaranya itu sangat kompleks sekali, di mana sesuatu yang sudah diusahakan sedemikian rupa pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu jamak terjadi, biasa terjadi gitu loh. Tetapi juga mungkin ada sesuatu yang cuma kita tidak tahu. Tapi intinya jika pun betul-betul semuanya sempurna, misalnya nih mengusahakannya, tapi pada akhirnya juga terjadi, ya itulah kompleksitas kita itu, kompleksitas manusia itu. Jadi rumus-rumus matematik dan lain-lain juga beberapa kan pecah, beberapa berbeda gitu, berbeda. Jadi ini kalau konteksnya COVID dalam tanda kutip ya misalnya sudah menjaga diri, sudah sehat, sudah makanannya, semua dijaga gitu. Tapi kok masih terjadi? Tentu saja penelitian kita belum 100% untuk ngecek rumah, ngecek kan nggak pernah, cuma kita menjaga saja, tapi ngecek betul apakah tidak ada virus, tidak tahu kita. Nah, tidak tahu. Tetapi secara umum kita terlihat betul bahwa orangnya sangat menjaga diri dan lain-lain, tapi terjadi, itulah karena kompleksitas kehidupan ini yang kita tidak hanya ditentukan oleh usaha kita, tapi juga karena berbagai hal faktor yang mungkin di luar diri kita dan itu jauh lebih besar pengaruhnya atau dan lain-lain. Karena itu ya ya kita harus punya sikap tadi, sikap bahwa ada sesuatu yang bisa kita kelola, ada sesuatu yang tidak bisa kita kelola gitu. Jadi mereview layangan putus atau mereview kasus tadi itu cuma dua kalau cara pandang saya. Pertama, bisa jadi apa yang kita anggap baik-baik saja, sesungguhnya ada sesuatu yang tidak baik. Tapi kita tidak tahu, tidak disadari, tidak terlihat misalnya.
Nah, itu sangat mungkin terjadi dan itu banyak dalam hadis juga tadi saya bilang ada. Tapi kalaupun betul-betul baik-baik saja dari berbagai sisi, apakah mungkin terjadi? Mungkin, sangat mungkin sekali. Terjadi. Jadi kisah hidup, misalnya contoh yang saya kira banyak banget ya kisah hidup orang yang kaya sekali, bahagia banget dari berbagai sisi. Dia memilih keluar untuk menjadi orang yang miskin justru pengen tidak punya apa-apa, seperti kasusnya Buddha Gautama misalnya. Itu kan secara logika lucu gitu loh. Lucu begitu orang sudah kaya, tapi dia keluar. Tapi itulah hidup itu begitu, hidup itu. Ada orang yang miskin yang justru pengen kaya raya, nggak kaya-kaya dia sombong, ya ada gitu. Ada orang kaya justru ada orang kaya biasanya sombong tapi ada yang tidak, dan lain-lain. Itulah kehidupan itu. Sebagaimana mungkin orang yang punya ilmu gitu loh. Kita bilang orang semakin banyak punya ilmu itu semakin tawadhu. Apakah itu logika linier? Enggak juga. Ada banyak orang punya ilmu semakin sombong, ada. Gitu. Orang yang tidak punya ilmu biasanya bisa jadi atau biasanya justru sombong. Enggak juga, banyak orang tidak punya ilmu malah tahu diri gitu, ada juga. Jadi itulah kompleksitas kehidupan di mana kita ini di dalam tubuh kita ini kan, dalam tubuh kita ini fakih itu tidak hanya seorang fakih gitu. Tapi dia ada organisme di dalam tubuh kita yang miliaran jumlahnya, yang kita tidak tahu bagaimana ngelola mereka semua atau organisme itu. Yang itu punya, apalagi istilah hormon tadi Mbak Sunia. Hormon itu kan tidak dalam kendali kita. Nggak ada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan mungkin cuma tangan mau kemana, tapi di dalam tangan isinya apa, dia bergerak seperti apa, kita tidak bisa kendalikan. Dan itu banyak sekali di dalam tubuh kita, belum lagi di luar tubuh dan lain-lain. Jadi kenapa lalu TTD itu terbuka tanggung jawab doa. Jadi sangat mungkin kalau kenapanya ya disurvei atau dianalisis atau dimasukkan ke lab psikologi bisa jadi. Tetapi kalaupun semuanya, ini kan sama dalam dunia dokter itu kan banyak, dicek semuanya sehat, tapi kok sakit? Lalu pergilah ke dukun itu kan misalnya, atau pergilah ke psikolog itu. Ya itu terjadi gitu loh, bahkan mungkin dukun yang benernya pun mengatakan dia tidak sakit, kecuali dukun palsu ya, atau psikolog nggak sakit secara, tapi kok ada simptom, itu gimana gitu. Ya itulah kompleksitas kehidupan untuk menunjukkan, paling tidak kalau konteksnya kita percaya sama Allah, untuk menunjukkan bahwa tidak semua ilmu manusia itu bekerja. Tapi bukan berarti kita tidak mau pakai, kita pakai, tapi tetap kita dengan keterbatasan. Apa yang kita pandang kalau dalam ilmu perbintangan kan, seberapa hebat teropong kita temukan, lalu kita ketemu bintang terjauh, itu di belakangnya ada bintang lagi. Sampai sekarang ada bintang, gugusan bintang lagi. Sehingga lalu ada teori istilah melar. Alam ini seperti melar gitu. Jadi wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Jadi kenapa ada kasus-kasus seperti itu ya, biar kita sadar bahwa tidak semua itu bisa pakai logika, tidak semua itu pakai linear, tidak semua, atau bukan tidak pakai logika, logika yang kita miliki belum mencapai logika yang lain yang lebih besar lagi, ilmu dan lain sebagainya. Jadi membuat kita lalu terus mencari, belajar, meneliti kenapa layangan itu putus. Tujuannya begitu Mbak Evi, biar terus sang rektor kita ini membuka berbagai penelitian agar ditemukan jawabannya. Oke, terima kasih Pripun. Bagaimana Mbak Evi? Ini saya tadi ada diperingatkan, tolong pakai bahasa Indonesia ya, ternyata ada yang roaming. Peserta ini, mohon maaf tadi saya menggunakan beberapa istilah Jawa. Silahkan Mbak Evi menanggapi. Terima kasih Mbak Sunia dan Kang Fakih, luar biasa. Semoga mencerahkan jawaban Kang Fakih. Ini loh, respon dari teman-teman juga luar biasa. Jadi Kang Fakih itu kalau menjawab itu pas gitu. Jadi kalau ibarat kopi sama gula itu jadi kopinya seberapa, gulanya seberapa, itu jadi rasanya enak, ngalah-ngalah ke Starbucks. Kayaknya begitu. Terima kasih. Ya. Nggih, sami-sami. Mbak Evi, ini kapan-kapan
kita bisa diskusi nih. Dulu waktu saya umurnya masih 19 tahun, saya ini pernah melakukan pendekatan dan juga belajar beberapa hal dari mbak-mbak pekerja seks. Dan kita menemukan berbagai macam perkara seperti yang panjenengan tadi sampaikan kayak yang di layangan putus, bahkan lebih dahsyat lagi. Juga ada beberapa senior saya yang menjadikan saya sebagai teman curhat karena posisi beliau itu sebagai istilah kasarnya apa ya, perempuan simpanan. Itu tempat curhatnya kepada saya. Nah, barangkali kapan-kapan kita bisa ngudoroso di sini, tidak untuk menghakimi, tapi kita belajar bersama. Saya membuka review sekian puluh tahun yang lalu. Karena sekarang kalau dari usia itu kan sampai sekarang sudah 20 sekian tahun gitu. Kita bisa belajar lagi, dan itu yang membuat saya kehati-hatian sekali, sampai kemudian mohon maaf nih, ini cerita rahasia rumah tangga lagi. Saya baru tahu beberapa tahun belakangan ini, ternyata ketika setelah bercengkrama, kenapa suami-suami kita itu tertidur lelap, itu bukan karena egois, bukan karena ingin menang sendiri, tetapi itu cara Gusti Allah menjadikan mereka itu tubuhnya rileks, jadi ngefly, menikmati surga dunia. Makanya kalau lagi tidur, apalagi ngorok, jangan dibangunkan, jangan dimarah-marahi, jangan dipaido, apalagi paido itu. Jangan, ya seperti itulah gitu. Justru dari situ saya belajar, kemudian kalau pasangan kita seperti itu, malah saya pegang, kadang saya elus-elus, saya pegang, dan saya mengungkapkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alif bainana kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ketika beliau sedang ngefly melayang ke awang-awang, kita tututi melayang-layangnya beliau itu dengan melangitkan doa, supaya kita mengharapkan menjadi perimbangan, supaya cinta kita menjadi abadi sebagaimana wasilah kita itu. Seperti yang tadi dingendikake Kiai Fakih, kita jangan lupa berdoa, karena kalau resiko itu bisa dihitung, kalau ketidakpastian kita tidak tahu. Itu saja dari saya. Waktunya lewat 3 menit, masih ada banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab. Sepertinya niki Kiai Fakih memberikan waktu tersendiri untuk mereview pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini aja baru 1 edisi kayak begini nih. Kalau dipakai episode-episode yang lalu dan yang akan datang, barangkali dikumpulkan, dijawab, bisa jadi nggak tahu berapa buku ini. Kiai Fakih. Pertanyaan yang menginspirasi semua ini. Pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Nah, itu aja dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang saya miliki. Saya mohon maaf. Barangkali ada banyak sekali tutur kata yang tidak berkenan, yang kalau bagi saya kekurangan ini hanya satu, yaitu kurang waktunya, itu aja. Selebihnya sudah keren, luar biasa, dan kita berterima kasih difasilitasi seperti ini. Saya kembalikan kepada Mbak Hesti Nugroho selaku pembawa acara awal. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan di dalam silaturahim di masa-masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fakih tadi udah nutup juga belum ya? Ini memang selalu kurang rasanya waktunya ya, Bu Nyai. Memang selalu begitu. Asik banget. Alhamdulillah
Sudah jam 7 ini, meskipun kita masih belum lepas kangennya, masih belum selesai rasanya semua pertanyaan terjawab, tapi semoga apa yang telah disampaikan Kang Fakih dan juga Bunya Sunia serta hadirin tadarus subuh yang ikut berpartisipasi tadi bisa memberikan ilmu manfaat yang barokah bagi kita yang sudah berkeluarga, menjadi pelajaran dan juga menjadi bekal yang pastinya akan sangat berguna nantinya untuk teman-teman yang belum menikah. Nah, sebelum tadarus subuh ini kita tutup, saya ingin menginformasikan bahwa saat ini buku Kang Fakih yaitu Perempuan Bukan Makhluk Domestik ini sedang dalam masa prapesan nih. Dan ada diskon 20% selama masa prapesan dan akan senang sekali kalau hadirin juga bisa memiliki buku Kang Fakih dan kita bisa ngaji bareng. Terima kasih banyak Ibu Sunia. Tadarus subuh pagi ini berjalan dengan sangat hangat. Kita senang sekali dengan kehadiran Ibu. Semoga lain waktu bisa hadir lagi, berkenan untuk hadir lagi di tadarus subuh. Terima kasih banyak Kang Fakih atas ilmunya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita tutup tadarus subuh pada pagi hari ini bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.